Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, nama aku Miss Diana Marisda. Hari ini aku mau share ke kalian gimana sih rasanya menikah tanpa pacaran. Mungkin ilmu ini bisa bermanfaat buat kalian yang menentuin nikahnya pakai pacaran dulu apa nggak usah pacaran ya. Karena aku sama suami aku, itu dia di belakang aku, kita nikahnya nggak pakai pacaran, tapi kita dekat ya mas ya. Iya. Kita dekat tapi kita nggak taaruf ya mas. Iya. Ya, yuk. My heart's a little bit dizzy since you spread your magic like a pixie. My whole world's spinning round and round and round and round. You turn me upside down till there's no gravity. And I'm so happy now, riding on the breeze. Nah, sekarang kita udah ada di taman dan nemu tempat duduk yang enak nih buat sharing. Langsung aja, kita bagi jadi dua, kelebihan dan kekurangannya menikah tanpa pacaran ya mas. Oke. Dari kelebihannya kali mas. Dari kelebihannya dulu. Nah. Oke. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam poin-poinnya, aku mau jelasin dulu ke kalian disclaimer ya untuk catatan bahwa aku sharing ini bukan karena aku so suci, so anti pacaran atau aku gabung komunitas menikah tanpa pacaran atau apa, bukan. Tapi justru aku sharing di sini karena ingin berbagi ke kalian sebagai orang yang bisa dibilang aku sejak SMP sampai 1 kali sebelum menikah aku selalu pacaran. Aku tahu jadi dampak negatif apa yang berdampak pada diriku dan kesulitan-kesulitan apa yang aku hadapi sebelum menikah karena aku memutuskan untuk pacaran. Begitu. Poin pertama simple lah, semua orang tahu. Terhindar dari perbuatan maksiat, praktik, kayak gitu doang kan. Itu kan simple general, semua orang tahu. Tapi sebelum kita bahas tentang hal tersebut, kita harus pahami dulu apa itu pacaran. Nah, pacaran itu adalah ketika dua lawan jenis saling menyukai, kemudian mereka sepakat membuat komitmen untuk menjalin sebuah hubungan, kan kayak gitu. Dalam perjalanannya mereka pasti akan merasa saling memiliki. Ya gitu kan memang. Kamu milik aku ya, iya aku juga milik kamu ya, kamu nggak boleh milik orang lain, kamu juga, jadi kayak gitu kan, saling memiliki. Nah, konsep inilah yang terkadang dan sering kali membuat orang hilaf dan bablas, batasan mana yang bisa aku miliki, batasan mana yang belum pantas aku miliki dari dia. Gitu. Nah, yang ini nih, yang biasanya buat orang bablas dan membuat sebuah kesalahan yang sehingga jatuhnya sampai berbuat zina, berbuat maksiat, bahkan dari yang mulai sepele kayak misalkan pegangan tangan, terus ciuman, akhirnya berlanjut begitu-begituan, itu diawali dari rasa saling memiliki. Gitu. Apalagi kalau udah tanda kutipnya, kan nanti kita juga mau nikah. Nah, gitu. Tapi definisi dari maksiat itu kalau misalnya kita suka sama lawan jenis, terus kita berduaan doang, nggak ada orang, itu udah termasuk maksiat loh mas. Oh ya? Jadi sebenarnya balik lagi ke diri orang masing-masing. Meskipun dia nggak pacaran, banyak kan yang kayak PDKT, TTM-an kayak gitu. Tapi dia pengen ngelakuin hal maksiat, dalam hatinya tuh nggak ada batasannya gitu. Atau dia batasannya tuh jangan itu lebih sampai, parah sih. Itu lebih parah, nggak mau jalin komitmen tapi melakukan maksiat, nanti dia bisa melakukan maksiat sama yang lain lagi, tapi nggak akhirnya bisa dia banyak. Cuma kayak janjiin pengen nikah gitu doang loh mas. Jadi sebenarnya gitu. balik lagi ke individu masing-masing, dia punya batasan apa dalam hal maksiat untuk dirinya sendiri. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin kedua ya. Ini karena targetnya adalah tujuan utamanya menikah ya, dan hubungan apa dan pacaran. Kalau kita pacaran, kalau kita nggak pacaran ya. Kalau kita nggak pacaran sebelum menikah, kita bisa berpikir lebih jernih dalam mengambil keputusan, kayak gitu. Karena kita belum terperangkap dengan memori, dengan perasaan, dengan lingkungan orang-orang yang udah kenal dengan pacar kita dan segala macam. Kita belum terperangkap dengan hal tersebut. Jadi seandainya kita nggak cocok sama si doi, kita bisa langsung, oh udah aku nggak cocok sama dia, aku bisa cari yang lain, kayak gitu. Dan belum ada komitmen apapun gitu. Jadi kita nggak akan dibilang, oh lu pengkhianat lo, lu nggak bisa pegang komitmen lo, lu nipu gua lo, lu mempermainkan perasaan gua, itu nggak ada, ya kan? Dan karena kita bisa berpikir jernih di sini tuh kayak ngelihat pasangan. Tipe pasangan yang cocok untuk kita tuh seperti apa gitu, bisa lebih berpikir jernih. Karena gini, yang cocok untuk berkeluarga. Betul. Karena kan gini, kalau misalkan kita mau menikah kan,
normalnya, atau bukan normal sih, apa sih ya, biasanya kita kan memilih ya, kita pilih yang terbaik, kita mau mendapatkan yang terbaik untuk keluarga kita sampai kita mati nanti, untuk anak kita juga, kita harus memilih. Nah, kalau kita pacaran, seandainya nih pacar kita ternyata dia kayak gini ya, kayak gimana nanti suatu hari kayak gimana, tapi kalian udah terlanjur punya hubungan yang lama, bertahun-tahun, udah terlanjur punya memori, kenangan-kenangan indah, udah terlanjur banyak yang tahu nih pacar aku, gimana coba ngebuangnya? Atau bukan ngebuang siapa, ninggalinnya kayak gitu. Kan sulit gitu loh. Nah, ini hal yang paling menyulitkan di saat kalian ingin menikah dan memutuskan. Ini terutama buat cowok nih. Dan kalian nggak pacaran, kalian bisa tetapkan beberapa orang yang kalian sukai untuk menjadi calon pasangan. Kalian dekati satu persatu, kalian pelajari. Dekatin dalam artian mencari tahu ya tentang diri dia. Bukan nyari kesempatan. Bukan nyari kesempatan, kayak cari tahu visi dan misinya apa dalam berkeluarga. Kemudian konsep berkeluarganya seperti apa, pemahaman tentang agamanya seperti apa. Ya kurang lebih sedikit tentang kepribadian dia seperti apa, kayak gitu kan. Dan misalkan nggak cocok, misalkan wah ternyata beda ya dengan apa yang aku pahami, move on. Kalian mudah untuk move on, pindah ke yang nomor 2 deh sekarang, nomor 1 nggak jadi kayak gitu. Dia nggak perlu tahu kamu suka apa enggak, dan kalian juga nggak perlu tahu dia suka kamu atau enggak kayak gitu. Kalian pindah ke nomor 2 nggak cocok, pindah ke nomor 3 nggak cocok, terus sampai kalian ketemu yang paling cocok dan kalian bisa memutuskan untuk menikah dengan dia. Seperti itu. Nah, itu satu keuntungannya banget. Kalian bisa punya banyak pilihan. Terus, kemudian dengan nggak pacaran, kalian nggak buang-buang umur, nggak buang-buang waktu untuk memahami karakter orang lain, untuk membimbing orang lain, untuk berusaha memaafkan, untuk banyak hal lah. Kalian nggak usah buang-buang waktu doang. Karena belum tentu orang yang kita didik, atau bukan didik ya, orang yang kita bimbing selama ini, orang yang kita pahami, orang yang kita maafin, yang nyakitin hati kita selama ini bakal jadi calon istri kita. Belum tentu, ya kan? Bisa jadi calon istri orang lain, rugi dong. Udah ngebimbing orang, udah baik-baik, nanti dinikahi sama orang lain kan rugi, ya kan? Dan ngebuang-buang waktu di sini juga kayak misalnya misalnya kalian punya waktu tuh 100%. Nah, 50% buat pacar kalian atau malah 70% buat pacar kalian, terus 30% cuman buat orang tua kalian, ngerti nggak sih Mas? Jadi yang tadinya waktunya bisa kalian luangin buat orang tua kalian atau buat sekolah atau buat kerja, buat hobi, iya, buat kan? fokus, buat hobi. Yang tadinya kalian bisa di hobi kalian tuh jadi nomor 1, malah kalian menomor-2kan hobi kalian demi untuk pacar kalian. Kayak gitu. Terus nanti udah nikah juga, misalkan akhirnya nikah sama orang lain nih, gitu kan? Terus semua kenangan 5 tahun ke belakang, 4 tahun ke belakang, ya udah kan kebuang begitu aja kan, nggak ada jaminan dia bakal nikah dengan kamu, kayak gitu. Yaudah, jadi itu beberapa hal positifnya. Kenapa? Kita pindah yuk, Raisa ini udah bosan. Ya udah kita sambil jalan yuk keliling-keliling daerah Mulai ini, mumpung lagi cantik pemandangannya. Nanti dicabut guys. Ya. Mau ngomong apa nak? Kita sambil keliling-keliling ya, jalan-jalan. Yuk. Ya. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll take a cup of kindness yet and days of old lang syne. Nah, sekarang kita udah ada di pinggiran danau. Tadi juga di pinggiran danau sih, cuma ini kayak lebih cepat juga. Ini kalau yang sana tuh kanal, danau kerukan. Kalau ini sungai. Jadi beda sih. Ini jalanan orang biasanya jogging atau naik sepeda. Udah apa aja tadi terakhir tuh. Oke, gimana tadi? Mungkin gini aja deh. Pasti kan nanti banyak timbul pertanyaan tuh. Terus kayak gimana dong cara aku mengetahui visi dan misi dia, karakter dia, terus juga pandangan dia tentang berkeluarga. Kalau aku nggak pacaran dulu sama dia, gimana aku bisa tahu itu semua? Gimana kalau aku kena tipu segala macam? Nah, justru di sini kalau kalian pacaran, ya pasangan kalian itu cenderung ya, bukan berarti selalu ya, cenderung akan bersandiwara, berusaha untuk mengimpress pasangannya.
bilang, oh iya nanti anak kita kayak gini, nanti anak kita jadiin ini ya, nanti anak kita jadiin itu ya, oh iya aku setuju sih gitu. Karena dia nggak pengen ditinggalin, nggak pengen diselingkuhin, nggak pengen diduain, ya karena Masih pengen kelihatan bagus-bagus aja. ya kelihatan bagus-bagusnya aja. Ya karena dia pengen kelihatan bagus-bagusnya aja gitu. Nah kalau misalkan dari awal niatannya terangan tujuannya apa, misalnya aku pengen nikah sama kamu, aku suka sama kamu, tujuannya ini, aku pengen tahu visi misi kamu, itu juga yang kalau yang berani kayak gitu ya. Kalau aku dulu kayak gitu caranya, kalian nggak harus kayak gitu juga. Kalian bisa cari tahu diam-diam kayak gimana sih dia orangnya, apa sih sudut pandang, tanya aja. Toh tanya gratis kan, untuk nanya visi misi kamu apa, berkeluarga apa pandangan kamu tentang berkeluarga, terus bagaimana pemahaman kamu tentang agama. Hal-hal kayak gitu kan tinggal tanya aja, nggak harus pacaran kan, ya kan? Nanya tinggal tanya ke temennya juga, tanya teman dekatnya, keluarganya. Nggak harus dengan pacaran hanya untuk mengetahui itu aja. Terus nanti akan timbul pertanyaan, gimana aku tahu tentang karakter dia? Nah ini nih yang harus kalian tahu. Aku sering banget ngomongin tentang hal ini. Manusia itu dinamis, dari waktu ke waktu dia akan selalu berubah. Aku sering banget bilang ini. Aku yang hari ini akan berbeda dengan aku mungkin minggu depan, atau mungkin aku tahun lalu, atau aku tahun depan. Karena kan aku juga berpikir, oh ini hal yang kurang enak kayak aku lakukan, aku pengen berubah deh gitu. Oh nanti aku juga pengen lebih baik, atau mungkin orang nanti ada masa downnya, terus dia menjadi lebih buruk daripada sebelum-sebelumnya. Jadi nggak memastikan bahwa dengan pacaran kalian akan memahami karakter seseorang sepenuhnya. Bahkan orang tua dari seorang anak aja nggak akan tahu sepenuhnya seperti apa anaknya. Pasti dia nggak ada yang nggak tahu hal-hal tertentu yang disembunyikan oleh anaknya. Nah kayak gitu. Jadi daripada buang-buang waktu mempelajari orang lain, mending cari tahu hal-hal yang paling pokok, ya kan? Hal-hal yang paling pokok dalam pernikahan, untuk berkeluarga, nanti punya anak, gimana dia nanti bakal didik anak aku, kayak gitu loh. Terus nanti kalian pasti bertanya, gimana kalau misalkan aku udah telanjur pacaran dan aku mau nikah sama pacar aku? Ya udah, kalau misalkan itu jodoh kamu dan memang terbukti bakal menikah dengan dia, ya udah lanjutin aja, nikmatin aja. Tapi kalau misalkan ada kesempatan nih, ya anggaplah kalian sekarang pacaran, terus gagal sama pacar kalian, gagal nggak jadi nikah sama dia, oke, stop sampai di situ. Mulai memilih, mulai buat list lah, mungkin checklist, buat list siapa-siapa aja yang kira-kira aku ingin dia menjadi calon istri atau suamiku kelak gitu lah. Orang kamu tandain atau ini. Cari tahu tentang dia satu persatu gitu. Jadi kalau udah telanjur pacaran, ya aku juga nggak mau ngasih masukan udah putus gitu, ya terserah kalian, ya itu pilihan kalian sendiri. Cuman kalau udah misalkan udah putus, udah stop, disitulah kesempatan kalian bisa memulai sesuatu yang baru, cara yang baru dalam mencari pasangan untuk menikah, kayak gitu. Yaudah, kita sambil jalan lagi yuk. Yuk, mau jalan lagi. Oke, singkat aja ya, kan poinnya tinggal 2 lagi sebelum kita masuk ke negatifnya. Jadi setiap orang tuh kan pasti punya aib, punya kekurangan. Aib-aib kita tuh nggak terlanjur ketahuan sama orang lain gitu loh, karena kita belum lama sama dia ya. Jadi ya mungkin pasti juga akhirnya ketahuan setelah nikah. Cuman maksudnya kalau nggak jadi, aib kita nggak ketahuan sama siapapun, kayak gitu. Dan apa yang terakhir? Yang terakhir, kalau kalian biasa pacaran atau pernah pacaran, pasti kan awal-awal pacaran tuh ada manis-manisnya gitu kan, Mas? Iya. Nah itu jangan khawatir, kalian bakal merasakan itu kok di awal pernikahan. Ya pastinya kayak gitu. Kalau misalkan udah lama ini pacaran, pas nikah kan nggak akan semanis di saat pertama kali belum kenal begitu lama terus menikah kan. Karena semua itu dirasakan setelah menikah. Ya itu sih. Ini aku berat banget ya megang stabilizer sambil kita jalan-jalan. Ke sebelah sana aku jelasin apa sisi negatifnya, kalau kekurangannya kalau nikah tanpa pacaran ya. Yuk sambil jalan lagi. Take all my seasons, you're my rain and snow. All I know is when you're close, I forget to breathe. Can you see what you've done to me? Oh my, it's crazy. Feeling like a symphony is playing. Every time I see you, it's like a daydream. I know we've got. Oke, sekarang bagian kekurangannya kalau menikah tanpa pacaran ya. Iya. Kalau dari aku nih banget. Dari aku karena kita kenalnya nggak lama ya Mas ya. Terus jadi aku kan belum tahu karakter asli Mas Iza kayak gimana, yang aslinya banget gitu.
Terus Kak Siga juga belum tahu karakter aku yang aslinya banget tuh kayak gimana. Nah, jadi kita terkejut setelah menikah. Oh ternyata kayak gini aslinya. Baik yang positif dan negatif ya. Iya, baik yang positif maupun negatif. Jadi kayak terkejut dan kita harus menyesuaikan ya Mas ya. Iya, menyesuaikan dan saling mempelajari. Lagi pas udah nikah gitu. Terus selanjutnya apa lagi? Terus ya karena baru taunya setelah nikah, ya kan kalau zaman pacaran dulu udah kelewatan, udah kebablasan, cari yang baru atau selingkuh atau apa kayak gimana gitu kan. Nah kalau udah nikah nggak bisa sembarangan kayak gitu. Iya. Jadi ya udah telanjur nikah ya udah dijalani aja karena nggak mungkin mundur lagi gitu. Cari jalan keluarnya kayak gimana nih? Ya. Biar cocok. Ya toh juga kalau mundur ya gimana mau mundur, emang itu udah jodoh kamu. Kamu lari dari dia ujung-ujungnya bakal dinikahin sama yang itu lagi karena emang udah jodohnya. Dan kita nggak akan nemu pasangan yang bener-bener 100% cocok sama kita ya. Nggak akan ada menemukan yang sempurna kayak gitu karena pasti ada kekurangannya. Terus juga terus gimana kalau sama mereka yang udah nikah terus cerai? Udah nikah terus cerai. Maksudnya? Berarti itu jodohnya bukan? Ya bukan jodohnya. Bukan jodohnya. Berarti dia nikah sama jodohnya, menikah jodoh orang lain ya? Terus gimana sama yang nggak tahu, sama bukan yang ranah aku ngomong-ngomong. Gimana sama yang jodohnya banyak? Bukan ranah yang istrinya banyak. Salah ngomong. Ya udah, terus selanjutnya kekurangannya. Nah, karena kita baru kenal sama pasangannya, jadi butuh waktu lebih lama untuk mengenal gimana sih karakter asli pasangan kita tuh gimana pas udah nikah. Jadi butuh waktu lagi. Ya mungkin bagi mereka yang udah pernah pacaran sebelumnya bisa bertahun-tahun udah terbiasa kayak gitu. Sama karakter aslinya. Tapi faktanya mereka yang menikah melalui pacaran pun setelah menikah masih ada ribut-ribut, ya kan? Artinya kan ada perubahan. Ya, ada sesuatu yang tetap selalu akan berubah dalam diri seseorang gitu loh. Masih harus ada gitu. penyesuaian. Jadi harus menyesuaikan lagi, mempelajari lagi. Dan yang terakhir nih. Terakhir apa? Nih, kalau misalkan Miss Di kan dia nikah di umur 19 ya. Dari start dari umur 19 sampai nanti dia meninggal, sampai aku meninggal kayak gitu. Cerita dia banyak. Dia nggak ngebuang waktu kemarin gitu. Sedangkan aku kan nikah umur berapa kemarin? 29 ya? 29. Artinya dari umur aku 19 ke 29, 9 tahun kenangan aku, cerita aku, waktu yang udah aku spend semuanya kebuang begitu aja. Kenangan apa? Ya apapun lah itu lah dengan mantan-mantan aku semua hilang, terbuang begitu saja, rugi gitu loh. Rugi, enak aja. Ibu kan maksudnya, lah aku yang rugi kok kamu enak aja. Dia cemburu. Pokoknya intinya ya kalau misalkan kamu menikah dengan pacar kamu bertahun-tahun udah pacaran terus nikah ya alhamdulillah, berarti kan ada nggak kebuang begitu saja. Tapi yang nikah sama yang baru kenal ya journey-nya dimulai dari situ, mulai dari nol ya kan. Ya semua pasti ada plus minusnya lah. Ya enggak? Iya. Dia lagi cemburu ceritanya. Oke, ya udahlah. Mungkin itu aja sharing-sharing kita hari ini tentang plus minus untung dan ruginya pacaran sebelum menikah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semua, bisa jadi pertimbangan. Perlu nggak sih aku pacaran dulu? Perlu nggak sih aku lama-lamaan dulu PDKT sama dia segala macam? Mudah-mudahan bisa pertimbangan. Yang udah punya pacar sok nikmatin aja dulu. Atau putus juga terserah kamu lah ya pokoknya. Cuman ingat kataku tadi kalau misalkan terlanjur putus nih, udah mulai dari awal cari yang benar, jangan dipacarin. Kalau cocok udah nikah kayak gitu. Kalau bukan jodoh kalian nggak akan nikah. Ingat omongan aku nih. Udah sekarang masing-masing aja dari kalian mau milihnya kayak gimana. Kita cuma ngejelasin dari pengalaman kita aja. Oke, ya udah kalau gitu kita tutup sharing-sharing hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. MBRMS Family dari Reisha untuk kita semua. Ya, dinosaurus. Oke, dadah. So good.